Kelebihan metode tanya jawab adalah menghasilkan info yang lengkap. Jadi untuk menggali pengetahuan anak misalnya, atau melihat kemampuan berbahasa anak dalam situasi alamiah misalnya seperti itu. Bagaimana anak merespon sesuatu dan sebagainya. Dapat dianalisis jika direkam. Jadi ketika misalnya metode tanya jawab ini direkam, kita dapat melakukan analisis. Oh, kemampuan berpikir anak seperti apa dan sebagainya. Kita bisa berpedoman pada metode taksonomi Bloom, misalnya. Kita juga bisa menggunakan metode tanya jawab ini, kelebihannya adalah untuk menunjukkan perkembangan bahasa, mulai dari bicara, mulai dari menggumam, mungkin babbling, kemudian bicara, bahasa, kemudian komunikasi dan sebagainya. Meningkatkan kepercayaan diri anak. Nah, ketika anak dilatih untuk bertanya jawab, itu juga bisa untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, seperti itu. Nah, kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang intensif, harus seperti dibuat program, jadi waktunya lama dan berfokusnya pada satu anak. Ketika berfokus pada satu anak itu membutuhkan waktu yang intensif dan lama. Jadi mungkin ketika ada anak-anak yang mengalami hambatan berbicara atau misalnya bicaranya kurang lancar atau misalnya dalam menyampaikan pesan belum tersampaikan dengan baik, kita bisa fokus membuat kurikulum untuk anak tersebut dengan metode tanya jawab misalnya seperti itu. Nah, kekurangannya terkadang anak pada saat proses tanya jawab itu muncul rasa takut, kemudian seperti merasa diinterogasi. Ini apa ya, Bu Guru kok tanya-tanya, misalnya seperti itu. Jadi seperti itu, ada perasaan-perasaan seperti itu yang juga perlu disadari. Selanjutnya adalah metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas ini, tujuan diberikan tugas, nah ini yang perlu diperhatikan, tujuan diberikan tugas adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar menyelesaikan tugas. Jadi ketika kita memberi tugas kepada anak, itu bukan agar pekerjaan, ya selain agar pekerjaannya selesai, tapi lebih kepada anak diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas. Anak diberi kesempatan untuk belajar tanggung jawab misalnya. Pada metode pemberian tugas ini, tugas bisa diberikan sesuai dengan minat anak. Tugas dapat diberikan untuk meningkatkan perkembangan anak yang masih belum optimal. Misalnya di buku, ketika ada anak yang perkembangan motoriknya misalnya kurang, perkembangan motorik, kita bisa menggunakan memberikan tugas seperti merobek-robek kertas, motorik halus misalnya dalam rangka untuk mempersiapkan anak bisa memegang pensil misalnya seperti itu, atau memegang alat tulis misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah metode karya wisata. Nah, metode karya wisata ini manfaatnya merangsang minat anak ya. Anak senang diajak bepergian misalnya tidak hanya di sekolah. Kemudian memperluas informasi. Kemudian memberikan pengalaman secara langsung, menambah wawasan, memperluas informasi, menambah wawasan. Terlebih ini yang penting di metode karya adalah menentukan temanya. Temanya, kemudian sasaran yang dituju apa, perubahan perilaku yang diinginkan apa, perkembangan yang akan ditingkatkan apa, misalnya seperti itu. Tujuannya seperti itu misalnya untuk pengembangan aspek fisik. Misalnya ketika ada anak yang kurang bergerak misalnya, dibawa dengan menggunakan metode karya wisata misalnya, atau kognitifnya juga kreativitas, agar tidak hanya di sekolah misalnya seperti itu. Bahasa berlatih,
cakap-cakap ketika di tempat wisata misalnya. Pengembangan seni, moral agama, di situ bisa dimasukkan sosial emosi dan sebagainya. Juga melatih anak mengenal kehidupan dalam masyarakat. Ini penting. Ketika anak di dalam sekolah, itu dia juga harus dikenalkan dalam dunia masyarakat agar tidak ada agar anak tidak terkejut untuk melihat perbedaan itu, dan itu butuh bimbingan misalnya. Anak juga di situ bisa menghargai jasa dan karya orang tertentu. Nah, seperti itu. Nah, kelebihan metode karya wisata ini adalah menerapkan sistem pengembangan modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajaran. Tadi sudah saya jelaskan, penting untuk anak melihat lingkungan yang nyata untuk dimasukkan ke dalam materi pengajaran agar relevan antara materi yang di sekolah dengan kebutuhan atau kenyataan di masyarakat, seperti itu. Kegiatan pengembangan dapat lebih merangsang kreativitas anak. Jadi wawasan anak luas, maka proses berpikirnya juga akan banyak solutif, alternatif misalnya, seperti itu. Kekurangannya, metode karya wisata ini memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak, sekolah dengan pihak wisata misalnya, tanggung jawab guru pendidik misalnya, memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Ya, ini juga. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, seringkali unsur rekreasi justru menjadi prioritas utama. Jadi beda. Ketika karya wisata memang tujuannya untuk mengembangkan aspek perkembangan anak, bukan rekreasi. Kalau memang tujuannya rekreasi, tapi kalau misalnya tujuannya untuk mengembangkan aspek perkembangan anak, berarti memang harus ada perencanaan dan persiapan dan sebagainya. Memerlukan pengawasan yang ketat, misalnya anak diawasi dan sebagainya. Kadang memerlukan biaya yang tidak murah, ya ini pasti. Kemudian memerlukan tanggung jawab pendidik dan guru. Ya ini dalam rangka juga pengawasan. Nah, selanjutnya setelah metode karya wisata ada metode proyek. Metode proyek ini tujuannya adalah mempelajari topik atau materi lebih dalam. Jadi ketika anak ingin mengetahui sesuatu, dia bisa mengetahui lebih dalam. Kita juga bisa menggunakan metode proyek ini untuk tolak ukur pencapaian pembelajaran bagi anak. Ada pengetahuan, keterampilan, kecenderungan, perasaan, dan sebagainya. Manfaatnya, membangun pengetahuan baru atas apa yang anak tahu. Misalnya anak baru tahu sebatas misalnya pekerjaan di lingkungan keluarga, misalnya macam-macam pekerjaan di lingkungan keluarga, kemudian anak mulai bertanya macam-macam pekerjaan di lingkungan tempat tinggalnya, itu juga pengetahuan baru. Misalnya, walaupun anak sudah tahu tentang pekerjaan, misalnya menolong anak mengerti nilai-nilai yang berlaku di lingkungan mereka. Jadi membantu ini dalam rangka membantu mengenalkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, misalnya seperti itu. Membantu mengenalkan anak untuk mengerti hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, hubungan antara orang yang lebih muda dengan orang yang lebih tua seperti apa dan sebagainya. Membuat anak mengerti nilai literatur. Jadi misalnya ketika membaca buku manfaatnya apa, kemudian anak melihat, anak melihat angka-angka dalam konteks hidup yang sebenarnya. Nah, misalnya ketika di sekolah dikenalkan angka 2, angka 1, anak bisa melihat ketika keluar dari rumah, misalnya dia melihat nomor 1, nomor rumah ada angka 1-nya, misalnya nomor rumah ada angka 2-nya, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah memberikan ide-ide dalam permainan peran. Nah,
Di sini ada namanya nanti metode bermain peran. Ini juga penting. Nah, ide-idenya ini bisa ide-ide saat anak bermain peran itu bisa dikumpulkan dari metode proyek atau penjelajahan. Mendorong anak mencari sumber-sumber pengetahuan dan informasi lain selain di sekolah. Nah, ini menjembatani komunikasi dengan orang tua, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada metode demonstrasi. Demonstrasi ini adalah memperagakan, meniru serangkaian tindakan seperti demo masak gitu. Jadi gerakan yang menggambarkan suatu cara kerja atau urutan proses sebuah peristiwa atau kejadian. Atau misal demo masak, mulai dari persiapan masaknya, akhirnya seperti apa, plating dan sebagainya. Nah, metode demonstrasi ini tujuannya adalah peniruan terhadap yang model lakukan, yang dilakukan oleh model maksudnya. Seperti itu. Jadi, ketika melakukan metode demonstrasi, kenapa ini penting? Karena usia 3-4 tahun adalah masih menggunakan kemampuan berpikir konkret. Dengan adanya metode demonstrasi, anak bisa meniru dan kemudian itu membantu pemahaman anak misalnya. Manfaatnya, perhatian anak dapat lebih dipusatkan. Proses belajar lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari fokus. Hari ini kita belajar melipat kertas misalnya. Nah, itu fokus. Langsung ada yang guru memberikan demonstrasi cara melipat kertas atau cara membuat origami. Misalnya. Pengalaman dan kesan sebagai hasil dari pembelajaran lebih melekat pada anak. Jadi, yang dibutuhkan anak usia 3-4 tahun itu adalah pengalaman dan kesan pada saat proses belajar. Itu yang lebih melekat. Misalnya seperti itu. Metode demonstrasi, kelebihannya adalah membantu anak memahami dengan jelas suatu proses cara kerja benda. Ya, misalnya kayak demo masak tadi itu bukan hanya benda sebenarnya. Cara kerja benda misalnya bagaimana cara menggunakan kamera, bagaimana cara menggunakan mesin tertentu, misalnya kipas angin dan sebagainya. Memudahkan memberikan penjelasan kepada anak ya. Kekurangan atau kesalahan pada metode ceramah dapat diperbaiki melalui demonstrasi sebab terjadi pengamatan konkret. Nah, metode demonstrasi ini dapat menutupi atau menyempurnakan kekurangan dari ceramah. Sebab ceramah tadi kan tanpa alat peraga, sementara demonstrasi menirukan. Jadi ini cocok untuk anak usia 3-4 tahun. Perhatian anak dapat terpusat. Biasanya anak penasaran apa yang sedang didemonstrasikan. Anak ikut aktif dalam demonstrasi jika dilanjutkan dengan eksperimen. Nah, ketika anak melihat apa yang dilakukan oleh orang dewasa misalnya didemonstrasikan, itu harus dilanjutkan dengan eksperimen. Jadi anak mencoba sendiri, seperti itu. Di sini mengurangi potensi-potensi kesalahan sekiranya anak hendak mencoba sendiri. Nah, di sini karena sudah diberitahukan bagaimana caranya melakukan ini, berarti anak sudah tahu urutan-urutannya, setidaknya seperti itu. Jika ada pertanyaan, dapat langsung bertanya ketika anak misalnya memegang kamera terus bagaimana cara menyalakannya dan sebagainya, itu bisa langsung bertanya. Kekurangannya adalah anak didik sukar melihat dengan jelas pada saat demonstrasi sebab jumlah anak yang
banyak dalam satu kelas. Ya, misalnya yang demonstrasi misalnya satu. Nah, itu anak didiknya biasanya fokusnya jadi susah untuk melihat karena anaknya banyak gitu. Jadi tidak efektif untuk sistem klasikal atau satu kelas satu orang melakukan demonstrasi. Jadi lebih cocok untuk kelompok-kelompok kecil, misalnya seperti itu. Tidak semua benda atau peristiwa dapat didemonstrasikan. Itu kekurangannya. Kemudian sulit dimengerti apabila diperagakan oleh guru yang tidak mengerti apa yang didemonstrasikan. Ketika gurunya bingung, maka muridnya bisa bingung, misalnya seperti itu. Apabila tidak dilanjutkan dengan eksperimen, kemungkinan anak akan lupa dan tidak bermakna karena tidak menjadi pengalaman belajar bagi anak. Jadi harus dilanjutkan dengan eksperimen atau maksudnya anak mencoba sendiri. Jadi anak tahu salahnya di mana, misalnya seperti itu, kekurangannya di mana. Agar anak punya pengalaman dan kesan dalam belajar, misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah, nah, di sini ada metode bermain peran dan eksperimen. Metode eksperimen tadi sebagian sudah dijelaskan pada saat demonstrasi. Ketika bermain peran, ini mengembangkan imajinasi anak, menggali kreativitas, melatih motorik kasar, menggali perasaan anak, melatih penghayatan anak terhadap peran tertentu. Ya, kita bisa melihat bagaimana anak ketika bermain dokter-dokteran, bagaimana mereka menghayati menjadi dokter, atau ketika bermain pasar-pasaran, masak-masakan, dan sebagainya. Kalau yang laki-laki mungkin bermain apa ya kalau laki-laki ya? Mungkin kita nanti bisa tanya Pak Alien ya Pak. Misalnya seperti itu. Peran ayah Bu, bisa Bu. Kenapa Pak? Ayah bisa Bu. Anggota keluarga itu bisa menjadi peran polisi atau apa yang mungkin kira-kira bisa dia masuki misalnya. Melibatkan peran anggota keluarga pada saat bermain peran, Oke, saya lanjutkan lagi. Metode eksperimen menjelaskan proses terjadi sesuatu, memberikan pengalaman kepada anak tentang proses terjadinya sesuatu. Jadi, pada saat anak melakukan eksperimen atau percobaan sendiri, anak jadi punya gambaran tentang bagaimana proses terjadinya sesuatu. Misalnya hari ini temanya adalah belajar warna. Ketika warna misalnya kuning misalnya dicampur merah gitu, akan jadi warna apa gitu, misalnya seperti itu. Itu bisa menjelaskan proses terjadi sesuatu. Jadi ketika metode ceramah, jadi warna kuning dan warna merah itu bisa dicampur. Nah, anak usia 3-4 tahun itu tidak ada bayangan, kecuali dia punya pengalaman terlebih dahulu, misalnya seperti itu. Kemudian ketika dia mendapatkan pengalaman bagaimana mencampur warna merah dan kuning menjadi warna orange misalnya, itu dia mendapatkan pengalaman sendiri pada saat belajar. Dan itu bisa membuktikan kebenaran. Betul tidak yang dikatakan oleh guru misalnya. Ketika dalam ceramah, ketika bu guru mengatakan warna merah dan kuning yang dicampur, itu jadi warna oranye, misalnya seperti itu. Nah, sekarang itu sudah tentang berbagai macam metode. Nah, sekarang kaitannya bagaimana mengimplementasikan pengembangan moral dan nilai agama untuk usia 3-4 tahun. Misalnya seperti itu. Di sini juga ada pengembangan sosial emosi untuk anak usia 3-4 tahun. Ternyata
Misalnya seperti itu. Ketika implementasinya itu bagaimana cara meningkatkan perkembangan moral, bagaimana cara meningkatkan perkembangan agama anak pada usia 3-4 tahun. Ibu dan Bapak bisa memilih salah satu metode yang sudah saya jelaskan satu persatu tadi, atau bisa dibaca di modul. Nah, sekarang saya mau tanya, apa bedanya moral dengan agama? Silakan. Ya, monggo teman-teman, ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh